Wabarakatuh. Pagi ini bertemu lagi dengan Bapak Agung. Kita hari ini kelas 11 akan mempelajari materi otomatisasi tata kelola keuangan. Nah, masih menyambung dengan materi terakhir ya, materi sebelumnya. Kita akan membahas tentang apa sih ruang lingkup administrasi keuangan tuh sebetulnya apa yang menjadi fokus pembahasan materi ini. Nah, tentunya untuk materi kali ini akan menjadi bahan materi yang akan ada tugasnya, dan tugasnya itu akan menjadi nilai ulangan untuk kalian, ulangan harian. Nah, untuk materi ini, uh, slide pertama yang akan kita bahas adalah tentang apa yang kamu tahu tentang tujuan administrasi keuangan. Apa sih tujuan adanya administrasi keuangan di sebuah lingkup perusahaan atau di sebuah lingkup lembaga? Nah, tugasnya si administrasi keuangan ini apa? Kegiatannya ini apa? Nah, slide pertama ini akan membahas tentang tujuannya apa? Mengapa ada si pekerjaan administrasi keuangan dan harus ada orang yang menghandle ini? Nah, tujuan yang pertama adalah tentunya untuk pengelolaan keuangan. Jadi, dalam sebuah perusahaan itu ada sebuah cash flow. Jadi, uang yang bergerak dari perusahaan, dari rekening perusahaan keluar perusahaan, dari customer ke dalam perusahaan. Nah, biasanya perusahaan membayar vendor, perusahaan mengeluarkan biaya operasional, perusahaan membayarkan gaji karyawan, lalu ada dari luar ke dari eksternal ke intern, artinya dari customer yang menyetorkan uangnya ke perusahaan, biasanya dalam bentuk pembayaran tagihan seperti itu. Nah, jadi untuk cash flow seperti ini perlu diatur, perlu dikelola, perlu ada orang yang bertanggung jawab untuk mengelola perputaran uang masuk dan keluar tuh harus ada yang tahu dan harus ada yang mencatat. Makanya diperlukan adanya administrasi keuangan. Lalu apalagi yang kedua adalah efisiensi budget. Cash flow yang terjadi dalam sebuah perusahaan tentunya jumlahnya tidak kecil ya, apalagi untuk perusahaan-perusahaan besar. Biasanya budget yang atau uang yang beredar itu dalam perputaran uang perusahaan dalam jumlah besar. Nah, contohnya Bapak pernah punya pengalaman salah satu tempat perusahaan Bapak bekerja dulu sebagai staf keuangan, itu minimal ada uang yang harus diambil setiap harinya, yang harus ditarik untuk kegiatan operasional sehari-hari, kurang lebih sekitar 50 juta. Itu setiap hari harus diambil dari bank 50 juta. Nah, nanti uangnya itu diambil cashnya itu nanti akan dibayarkan untuk keperluan operasional perusahaan sehari. Nah, jadi untuk dana yang dikeluarkan oleh perusahaan ini untuk kegiatan operasional atau untuk kegiatan promosi dan lain-lain, itu harus dikelola budgetnya dengan baik. Jadi jangan sampai uang yang sudah dikeluarkan perusahaan, budget yang sudah dikeluarkan perusahaan untuk operasional tidak termonitor atau tidak terpantau dengan baik penggunaannya. Nah, makanya perlu ada pengelolaan budget yang diatur oleh administrasi keuangan ini. Lalu lanjut lagi yang ketiga. Yang ketiga adalah finance control. Jadi keuangan yang ada di perusahaan ini harus dikontrol. Harus ada orang yang bertanggung jawab mengawasi, mengontrol keuangan yang ada di lingkup perusahaan supaya tidak terjadi penyalahgunaan. Nah, jadi harus ada orang atau posisi yang menjadi controller agar dana atau budget yang disediakan perusahaan operasional dan lain-lain itu termonitor dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Misalnya perusahaan mengeluarkan uang untuk pembelian katakanlah tiket untuk perjalanan dinas marketing atau perjalanan dinas atasan. Nah, itu nanti proses transaksi pembelian tiketnya itu harus ada bukti transaksinya, itu harus ada bukti real, bukti transfernya atau bukti pembayarannya. Nah, itu harus dikeep oleh si administrasi keuangan. Nah, makanya perlunya ada tujuan adanya administrasi keuangan dalam sebuah perusahaan untuk tiga tadi ya. Ya, tentunya yang pertama untuk pengelolaan keuangan, yang kedua untuk pengelolaan budget, yang ketiga adalah untuk finance control, memastikan semua cash flow atau keuangan perusahaan itu berjalan dengan semestinya. Lalu slide kedua, elemen pokok administrasi keuangan. Ada 6 elemen pokok.
yaitu penganggaran keuangan. Jadi keuangan itu harus dianggarkan. Kebutuhan sehari berapa, kebutuhan sebulan berapa. Lalu ada perencanaan keuangan, direncanakan. Nah, untuk anggaran yang sudah dibuat itu untuk apa aja nanti digunakannya. Harus ada perencanaannya itu. Jadi nggak boleh keuangan yang budget yang sudah ditentukan oleh perusahaan itu sudah dianggarkan tapi nggak ada rencananya, itu keluar buat apa uangnya. Lalu ada pengelolaan keuangan yang tadi Bapak sudah singgung di awal. Cash flow perusahaan itu harus dikelola dengan baik dan harus ada satu orang yang bertanggung jawab atau harus ada satu divisi yang bertanggung jawab untuk mengelola, memastikan keuangan dikelola dengan baik. Lalu ada pengendalian keuangan. Nah, pengendalian dalam arti di sini uang yang beredar atau uang yang dikeluarkan itu harus dikendalikan oleh satu divisi atau satu orang yang bertanggung jawab agar uang yang keluar ini tidak over budget. Misalnya perjalanan dinas keluar kota itu harus dikendalikan, harus ada batasannya. Misalnya untuk marketing yang keluar kota, hotelnya harus yang rate-nya atau tarifnya 250.000 semalam. Lebih dari itu tidak dikeluarkan dananya. Seperti itu contohnya ya. Lalu apalagi pengendalian sudah tadi, pencairan keuangan. Proses mencairkan keuangan itu harus ada orang yang bertanggung jawab. Dari bank dicairkan lalu diserahkan ke kasir atau diserahkan ke bagian administrasi keuangan, itu harus ada yang melakukan pencairan. Gitu ada orang yang bertanggung jawab. Lalu pemeriksaan keuangan, tentunya setelah proses cash flow yang terjadi dari penganggaran, lalu dari perencanaan, pengendalian, harus ada orang yang membuat laporannya agar bisa diperiksa apakah budget yang sudah dikeluarkan itu sudah sesuai, itu sudah benar penggunaannya. Seperti itu. Kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu adalah apa yang kamu tahu tentang apa sih rincian tugas si staf administrasi keuangan ini. Nah, nanti kalau kalian kerja, lulus sekolah, kerja, ada lowongan di misalnya portal pencari kerja seperti Jobstreet atau JobsDB atau Kormo dan lain-lain, itu biasa disebutkan tuh job description. Kalau misalnya posisi administrasi keuangan, job description-nya atau rincian pekerjaannya apa aja sih, nah itu disebutkan. Nah, itu juga yang akan menjadi patokan apa saja sih yang dikerjakan oleh si administrasi. Nah, lalu apa aja lingkup rincian tugasnya atau job description dari si administrasi keuangan atau finance staff ini, yaitu yang pertama melakukan entry jurnal. Nah, karena berhubungan dengan pelaporan keuangan atau membentuk laporan keuangan, si administrasi keuangan ini adalah pintu pertama atau orang pertama yang mengetahui dengan jelas detail tentang apa saja yang digunakan atau apa saja setiap pengeluaran itu digunakan untuk apa saja. Misalnya contoh menarik uang dari bank sebesar 50 juta untuk kegiatan operasional. Nah, itu harus ditarik. Setelah ditarik uangnya itu harus dijurnal secara akuntansi atau pembukuan. Nah, jurnalnya, entry-nya atau menginput jurnalnya itu harus tahu. Biasanya ini akan menggunakan persamaan dasar akuntansi. Misalnya tarik uang 50 juta. Untuk apa? Untuk operasional. Nah, berarti entry jurnalnya adalah kas berkurang di debit sebesar 50 juta, lalu kas bertambah di kredit, lalu untuk petty cash bertambah di kredit sebesar 50 juta. Jadi akun banknya berkurang 50 juta, sedangkan petty cash-nya bertambah 50 juta. Nah, itu harus di jurnal. Kenapa? Karena ini sebagai dasar bagian accounting dan pajak untuk membuat laporan keuangan. Jadi administrasi keuangan adalah pintu pertama atau dasar untuk bagian accounting untuk membentuk laporan keuangan, yaitu dalam bentuk jurnal persamaan dasar akuntansi. Selanjutnya adalah tugas dari administrasi keuangan, yaitu mengelola surat-surat berharga. Contohnya seperti buku cek, buku giro, itu untuk menarik uang, untuk mengirim uang ke pihak lain. Nah, itu menggunakan cek atau giro. Ada lagi misalnya untuk rekening koran. Nah, itu untuk memantau mutasi dari rekening bank yang digunakan setiap harinya, uang keluar masuk itu tercatat di rekening bank, itu surat berharga. Ada lagi misalnya untuk dalam bentuk obligasi, saham, dan lain-lain. Itu harus ada yang mengelola dan harus ada satu divisi atau satu orang, satu staff yang tahu di mana detailnya surat-surat berharga itu
letakkan atau disimpan. Selanjutnya adalah pembayaran dan penagihan. Jadi harus ada orang yang melakukan pembayaran dan penagihan. Jadi kita kalau di perusahaan itu biasanya ada pesan barang sama vendor. Nah, itu biasa harus dibayar. Nah, terus juga kita ada jual barang ke customer. Ada yang cash, ada yang hidup tempo misalnya. Itu harus ada yang memonitor, harus ada yang menagih. Nah, itu harus ada orang yang bertanggung jawab. Nah, si admin keuangan ini yang bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran ke vendor dan penagihan ke customer. Lalu melakukan perencanaan keuangan perusahaan. Nah, karena cash flow ini yang tahu si kasir atau si administrasi keuangan, dia harus merencanakan kira-kira kebutuhan operasional selama sehari berapa, selama seminggu berapa, selama sebulan berapa. Harus ada poin-poin penting budget yang digunakan untuk yang sudah rutin digunakan, itu harus tahu. Lalu selanjutnya tugas si administrasi keuangan adalah selain melakukan perencanaan keuangan, terakhir adalah menyusun laporan keuangan. Jadi laporan selama periodik uang yang digunakan dari perusahaan untuk kegiatan operasional itu harus disusun, keluar masuknya berapa, harus dibuat jurnal sederhana seperti itu. Jadi tugas administrasi keuangan tentunya sekali lagi lingkupnya adalah tentang bagaimana menyusun, merencanakan dengan baik, mengawasi, mengontrol cash flow perusahaan. Jadi semaksimal mungkin mencegah terjadinya fraud atau pelanggaran atau penyalahgunaan budget atau anggaran. Nah, makanya di sini tugas si administrasi keuangan ini sangat penting. Oke, untuk hari ini sekian untuk materi yang Bapak sampaikan. Jika mungkin kalian ada pertanyaan, bisa langsung menghubungi Bapak melalui WhatsApp atau bisa meninggalkan chat di Google Classroom. Kalau misalnya sudah mengerti, silakan dibuka Google Classroom-nya di tab tugas atau classwork. Di situ Bapak sudah siapkan soal-soal untuk ulangan harian kalian seputar yang tadi Bapak jelaskan. Hanya sebutkan poin-poinnya saja dari pertanyaan yang Bapak sebutkan di Google Form yang ada di Google Classroom. Terima kasih atas waktunya. Semoga kalian tetap sehat di rumah, jaga jarak, jaga protokol kesehatan. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.